Halo teman-teman, welcome to Cynthia Montana Channel. Nah teman-teman, hari ini aku akan berbagi mengenai 5 tips cara cepat untuk dapat pekerjaan nih teman-teman. Sebelum aku lanjut ke video ini, jangan lupa ya teman-teman di like, komen, dan juga subscribe-nya. Aku tunggu loh teman-teman. Memiliki pekerjaan dengan gaji yang stabil pasti menjadi sebuah impian ya kan teman-teman. Sebuah impian setiap orang. Nah teman-teman, setelah kamu lulus sekolah ataupun kuliah nih, hampir setiap orang nih pastinya ingin melamar ke pekerjaan-pekerjaan yang mereka inginkan, ke perusahaan-perusahaan yang mereka inginkan, ya dong ya teman-teman. Dan setiap tahun pasti bakal banyak yang lulus ya. Nah dan juga bakal makin banyak pelamar kerja nih teman-teman, dan juga akan membuat perusahaan akan semakin ketat nih dalam yang namanya memilih karyawannya. Teman-teman, nggak jarang nih sebenarnya proses mencari pekerjaan itu menimbulkan rasa tertekan atau juga bisa membuat kamu jadi stres, ya nggak sih? Nah, setiap pelamar kerja akan bersaing juga teman-teman secara ketat antara satu dengan yang lainnya. Persaingan pun sangat beraneka ragam teman-teman. Mau itu berasal dari yang namanya fresh graduate atau yang baru lulus, ataupun dengan kalangan yang sebelumnya udah punya pengalaman kerja teman-teman ya, atau memiliki pekerjaan sebelumnya. Nah di sini juga teman-teman, jadi saingannya bukan cuma antara fresh graduate dengan fresh graduate, tapi juga dengan orang yang sudah memiliki pengalaman kerja sebelumnya. Nah teman-teman, kalian nggak perlu takut nih, karena ada beberapa tips nih untuk kalian para pelamar kerja, khususnya untuk yang fresh graduate atau yang baru lulus, dan bisa dipraktekkan langsung teman-teman agar cepat dalam mendapatkan pekerjaan. Nah, aku akan kasih tahu ya solusinya apa aja. Yang pertama adalah memperluas koneksi kamu teman-teman. Udah nggak jadi rahasia lagi nih, kalau misalkan kamu memiliki koneksi yang luas, akan memiliki banyak banget manfaatnya. Salah satunya adalah dengan ketika kamu membutuhkan kerja, akan ada teman atau koneksi kamu yang membantu. Teman-teman, memiliki banyak kenalan akan sangat membantu loh teman-teman dalam memperoleh informasi tentang lowongan pekerjaan yang ada. Bahkan gak jarang juga teman-teman mereka sendiri yang akan menawarkan pekerjaan itu ketika mereka nih atau perusahaan mereka lagi membutuhkan tenaga kerja. Nah, dengan memiliki kenalan seperti itu nih teman-teman, atau memiliki teman yang seperti itu yang ngajak kamu kerja, kamu akan memperoleh banyak banget informasi. Bukan hanya dari jenis pekerjaannya, tapi juga dari segi gaji ataupun kelebihan serta kekurangan dari pekerjaan tersebut. Kayak gimana aja gitu. Nah, selain itu juga teman-teman, tentunya akan mengurangi tingkat persaingan karena kamu udah kenal sama orang dalam lah istilahnya. Jadi lebih mengetahui lah sisi di dalam pekerjaan itu kayak gimana aja sih, lingkungannya gimana aja sih, gitu teman-teman. Manfaatkan internet teman-teman. Hal ini tentunya sangat berkebalikan nih saat internet belum sepesat kayak sekarang ya dong. Jika zaman dulu teman-teman melamar pekerjaan itu dilakukan secara door to door ya kan di perusahaan, tapi saat ini teman-teman dengan memperoleh informasi lowongan pekerjaan di internet, kamu bisa apply lamaran pekerjaan akan menjadi lebih mudah, lebih simpel teman-teman ya kan. Kamu bisa memanfaatkan internet untuk mencari pekerjaan teman-teman. Sekarang nih udah banyak banget loh website yang memang menyediakan informasi tentang lowongan pekerjaan. Misalkan LinkedIn, Jobstreet, JobsDB, JobsID, Career.com, dan juga masih banyak nih teman-teman website-website untuk mencari kerja. Nah, kebanyakan dari situs lowongan kerja juga udah tersedia nih teman-teman di berbagai application atau aplikasi yang bisa kalian download nih di smartphone kalian, mau di Play Store ataupun iOS Store. Nah, selain itu juga saat ini teman-teman, lowongan pekerjaan juga udah banyak banget nih dibagiin di sosial media. Misalkan contoh kayak Instagram nih teman-teman. Kalau suatu perusahaan lagi butuh karyawan, biasanya mereka akan memposting tentang lowongan apa aja sih yang lagi dibutuhkan di suatu perusahaan, kayak gitu. Menghadiri job fair event teman-teman. Nah, selain mencari pekerjaan secara online nih ya kan teman-teman, kalian bisa juga nih mencoba secara offline ya. Gimana sih maksudnya sih secara offline itu? Dengan menghadiri job fair teman-teman. Mungkin biasanya kalau di Jakarta tuh kayak Jakarta Job Fair ada itu biasanya teman-teman ya. Biasanya sih sekitar mungkin pertengahan atau juga sekitar kuarter 3 itu ada teman-teman job fair kayak gitu.
Nah, di sini teman-teman, ketika kamu menghadiri job fair juga akan memberikan banyak banget nih informasi lowongan kerja. Kenapa? Sebagai gini teman-teman, ketika ngomongin job fair berarti perusahaan-perusahaan sedang mencari karyawan, sedang mencari kira-kira bibit mana sih yang oke gitu kan, memberitahu bahwa mereka lagi membuka lowongan. Nah, di situ juga bukan cuma satu perusahaan, tapi banyak banget teman-teman perusahaan-perusahaannya. Kalian bisa melihat nih kira-kira perusahaan mana yang favorit buat kalian dan apakah lowongan yang dibukanya cocok nggak dengan kalian. Nah, kalian bisa coba teman-teman untuk datang ke stand-standnya mereka, nanya-nanya lebih jauh, ada lowongan kerja apa aja, terus juga kira-kira daerah mana, tempat di mana, kayak gitu teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman, puluhan bahkan bisa aku katakan ratusan lowongan pekerjaan tuh ada di sana di job fair. Jadi sebenarnya bisa aku katakan ketika kalian melamar di berbagai tempat, kan bisa lihat teman-teman kemungkinan untuk diterimanya juga lebih besar gitu. Nah, bahkan nih teman-teman gak jarang loh seleksi calon karyawan itu ternyata dilakukan langsung nih teman-teman, atau biasa juga disebut sebagai walk-in interview. Jadi ketika kalian datang, langsung coba ngelamar di sana, langsung interview di sana, dan bisa keterima atau enggaknya langsung di sana teman-teman. Jadi benar-benar mempersingkat waktu kamu juga ya, dan tentunya juga menghemat biaya. Nah, job fair event ini juga biasanya teman-teman dilakukan di aula atau hall nih teman-teman. Nah, yang siap menampung banyak orang, bisa sampai ratusan atau juga ribuan calon pelamar kerja loh, dari berbagai kalangan. Jadi bisa jadi kalangan yang fresh graduate atau kalangan yang sudah punya pengalaman kerja di bawah 10 tahun, pengalaman kerja di atas 10 tahun, semuanya ada, berbagai kalangan. Nah, oleh karena itu teman-teman, tak ada salahnya nih sebenarnya kalian mencoba untuk menghadiri job fair event. Cuman ya mungkin ada biaya yang harus dikeluarkan ketika kalian datang. Kalau online kan nggak ada biaya yang dikeluarkan ya teman-teman, hanya searching aja pakai internet. Tapi kalau ke job fair event kan berarti kalian ada biaya yang harus dikeluarkan. Misalkan transportasi, menghabiskan waktu juga untuk ke sana gitu. Dan aku mau ingetin ke kalian teman-teman, untuk sebaiknya kalian membawa beberapa CV dan juga surat lamaran kerja teman-teman. Untuk gimana? Agar mempermudah kalian dalam prosesnya, proses seleksi. Karena siapa tahu ketika di sana di job fair event langsung ada proses seleksinya dan dia langsung minta CV kalian gitu. CV kalian merupakan adalah jati diri dari kalian ya teman-teman, pengalaman kerja, kemampuan kalian, sudah berapa lama bekerja, ya kan, kalian sudah pernah mengikuti tes-tes apa aja, sertifikasi apa aja, kalian taruh semuanya di CV itu. Oke, nah jadi saat acara berlangsung, saat terjadinya job fair event itu, kamu tuh udah prepare, kamu tuh udah mempersiapkan nih. Dan bisa langsung teman-teman untuk melakukan lamaran kerja yang sesuai dengan bidang yang kamu kuasai, yang kamu sukai. Tuh. Apply CV secara online teman-teman. Selain memperoleh informasi lowongan pekerjaannya khususnya teman-teman di online, sekarang ini juga banyak banget di perusahaan yang menerapkan apply CV dilakukan secara online loh. CV ini akan dikirimkan kemana? Akan dikirimkan ke alamat email perusahaan yang bakal nantinya akan langsung diseleksi sama pihak HRD. Oke, akan diseleksi sama pihak HRD. Dengan adanya sistem rekrutmen seperti ini teman-teman, tentunya akan memberikan keuntungan dong ya buat kita sebagai pelamar. Nah, kenapa? Karena mengirit waktu juga teman-teman, dan nggak perlu mengeluarkan biaya untuk ngeprint. Selain itu juga nggak perlu namanya mengunjungi satu persatu kantornya, ya kan? Karena butuh waktu, butuh biaya. Kamu juga bisa tinggal hanya mengirimkan CV ke puluhan email, alamat email perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, dan akan mempersingkat waktu kamu teman-teman gitu. Jadi akan menambah ilmu kamu juga, akan menambah lebih berguna lagi, dan bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lainnya loh. Memiliki suatu kelebihan saat melamar pekerjaan akan memberi poin tersendiri nih. Biasanya keahlian yang dimiliki pelamar kerja akan menjadi salah satu pertimbangan nih yang diterima atau enggak sih ketika kamu melamar kerja. Kamu jangan pernah ragu teman-teman menuliskan semua keahlian kamu yang ada di CV ya. Nah, misalkan kayak kamu jago nih dalam berbicara bahasa Inggris, atau juga kalian bisa menunjukkan dengan bukti konkretnya kayak sertifikatnya gitu teman-teman. Nah teman-teman, thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe-nya. Thank you teman-teman, have a nice day.
Oh teman-teman, sorry nih aku mau ingetin dikit nih, kalau misalkan kalian mau minta aku untuk request ngebahas sesuatu, kalian bisa langsung aja teman-teman tinggalin kolom komentar ya kan, atau juga bisa langsung aja chat secara pribadi di Instagram aku teman-teman, Cynthia Montana hanya 3 ya. Thank you, have a nice day.